Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putri Lestari, NIM 2020143567. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama ada dasar atau basic. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menemukan sesuatu yang telah dibuktikan dalam bentuk penelitian, tanpa mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan tanpa mempertimbangkan tujuan praktis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak ditujukan untuk masyarakat umum. Kedua, ada fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu bentuk penelitian di mana seorang peneliti berusaha memahami bagaimana satu atau lebih orang mengalami suatu fenomena. Metode investigasi ini dimulai dengan mengamati dan menyelidiki fokus fenomena yang diselidiki dan memperhatikan aspek subjektif dari pelaku objek. Peneliti kemudian mencari informasi yang bermakna atau memberi makna pada fenomena yang diteliti. Ketiga, ada verifikasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menguji kebenaran ilmu yang ada di bidang pendidikan, seperti konsep, prinsip, prosedur, pembahasan, dan praktik pendidikan. Keempat, deskripsi. Investigasi deskriptif adalah jenis investigasi yang menjelaskan atau menjelaskan suatu masalah. Studi deskriptif bertujuan untuk menjelaskan populasi, situasi, atau fenomena secara akurat dan sistematis. Yang kelima, eksplorasi. Penelitian eksplorasi adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru atau terapan dan masalah baru di bidang pendidikan. Keenam, etnografi. Kajian ini berusaha untuk memperjelas implikasi sosio-kultural dengan mengkaji pola dan interaksi kehidupan antara kelompok sosial kultural tertentu atau kelompok dengan budaya yang sama dalam ruang atau konteks tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan fungsi bahasa dalam kebudayaan kehidupan masyarakat, interpretasi kelompok sosial, sistem yang berjalan, dan interaksi di dalamnya. Yang ketujuh, studi kasus. Studi kasus ini didasarkan pada peristiwa yang telah terjadi. Penelitian ini melihat interaksi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana peristiwa terjadi secara sistematis dalam jangka waktu yang lama. Kedelapan, terapan. Dalam jenis penelitian ini, hasilnya cenderung aplikasi baru, aplikasi sains murni daripada bentuk sains baru. Penelitian yang menggunakan tipe ini memiliki sifat menerapkan wawasan tipe penelitian dasar. Tujuan adalah tujuan praktis di area tertentu. Peneliti terapan biasanya menginginkan hasil penelitiannya bermanfaat bagi masyarakat umum. Yang 9, metode historis. Jenis penelitian kualitatif historis ini menekankan pada persoalan-persoalan sejarah. Fokusnya adalah pada peristiwa masa lalu dan rekonstruksinya dengan menggunakan sumber data dan saksi yang masih ada hingga saat ini. Sumber data dari kajian sejarah adalah catatan sejarah, artefak, penjelasan lisan, dan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesepuluh, naratif. Narasi jenis penelitian adalah jenis penelitian yang diterangkan secara langsung, secara lisan, dengan menceritakan isi penelitian. Survei ini dikumpulkan melalui diskusi, percakapan, atau wawancara. Singkatnya, pengalaman individu diceritakan kepada peneliti. Dan sekali lagi dengan kata-kata peneliti. 11, tindakan. Penelitian tindakan menerjemahkan pengetahuan ke dalam perilaku kehidupan nyata dan mempelajari bagaimana menanggapi situasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses dan memahami bagaimana praktik pengajaran profesional yang baik dapat meningkatkan hasil kegiatan. Yang terakhir, evaluasi. Selain itu, survei ini dilakukan setelah survei lain dan dalam bentuk survei baru.
Penelitian ini merupakan turunan dari penelitian terapan. Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk menilai keberhasilan, manfaat, kegunaan, kontribusi, dan kelayakan suatu program, produk, atau kegiatan tertentu. Dan pada akhirnya untuk meningkatkan hasil. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis penelitian kualitatif.